Halo semuanya, kenalin gue Evan Budiman dari Universitas Prasetya Mulia. Hai guys, nama gue Foni. Nah, gue salah satu tutor di Tutor Aja dari kampus Binus Alam Sutra. Gue Alien dari Universitas Prasetya Mulia, S1 jurusan bisnis. Hai semua, nama gue Feli, nama panjangnya Feliana. Gue dari UPH Universitas Pelita Harapan. Halo guys, nah kenalin nama gue Suryanti dari Universitas Tarumanegara atau UNTAR. 3 kegiatan utama gue, yang pertama itu olahraga. Gue sangat penting olahraga. Gue biasanya seminggu sampai 3 kali olahraga. Nah, yang kedua itu belajar. Belajar ini biasanya gue belajar dari YouTube, kayak tutorial-tutorial gimana cara bikin ads atau misalkan segala macam. Nah, yang ketiga itu gue biasanya baca buku. Nah, baca buku ini gue berasa ternyata sepenting itu baca buku setelah gue mengalami pandemi di rumah ini. Sama nonton drama Korea. Nonton K-drama sih. Nonton K-drama, kalau nggak Chinese movie. Terus paling minggu-minggu terakhir ini ya online class. Nah, selain kelas online, itu ya bikin-bikin yang ada di YouTube atau TikTok kayak makanan atau kayak bikin tie-dye gitu-gitu deh. Nah, kebetulan gue lagi buka online shop baru nih di marketplace. Jadi untuk aplikasi yang paling sering gue buka untuk saat ini adalah Tokopedia. Kalau aplikasi yang paling sering sih Zoom ya, buat sekalian buat online meeting sama bimbingan ke skripsi. Tapi selain itu kalau media sosial sih paling Instagram. Kayak Instagram biasa kan. Terus kayak mungkin sekarang lagi sering buka LinkedIn sih. Soalnya lagi kan udah mau lulus juga, jadi lagi coba buat ya LinkedIn kayaknya berguna sih buat cari kerja nanti. Jadi ya lagi coba rapi-rapihin aja. Yang sering dibuka sih Instagram sih pastinya ya. Terus ya Zoom sama Microsoft Teams untuk kelas ataupun kuliah. Jujur yang paling pengen ditemuin teman-teman sih. Teman-teman sih. Temen gue yang Jakarta sih. Kos, teman kuliah. Teman-teman gue soalnya karena walaupun sama-sama pada balik ke Lampung, itu semuanya pada ada di Lampung tapi nggak bisa ngumpul. Ketika gue sama teman-teman, gue bisa ngobrolin banyak hal yang seru banget dan kita bisa explore banyak hal bareng-bareng. Kebetulan di masa karantina ini, cece gue bikin kue, banyak banget kue-kue. Jadi yang 3 makanan yang paling sering gue makan sekarang ini kue, brownies, cookies. Ya makanan sehat, soalnya gue udah dari beberapa lama, tapi sekarang makin giat lagi untuk makan yang sehat. Kayak makanan di rumah kali ya, jadi masakan nyokap, terus kayak mungkin GoFood juga. Kalau GoFood tuh paling sering pesen mala, soalnya gue suka banget makan pedas. Lagi stay at home nih, jadi gue lagi pulang kampung ke Makassar. Jadi gue paling sering makan makanan khas sini sih, kayak coto Makassar gitu. Ini sering makan kacang hijau sih kayaknya ya. Sering dimasakin kacang hijau supaya tetap sehat. Video yang paling sering dibuka di YouTube itu daily vlog dan make up. Oke, sama kayak berita update corona gitu, sama video-video lucu gitu sih. Itu yang pertama, digital marketing. Gue mau belajar gimana sih cara digital marketing yang bagus gitu. Tutorialnya kayak gimana. Yang kedua, sukses story dari orang-orang sih. Salah satu YouTube yang gue sering pantengin itu YouTube-nya Christina Lee. Dia sering banget ngundang pembicara-pembicara yang punya sukses story itu sangat menarik sih. The word of the merit sih. Pokoknya yang berhubungan sama K-drama itu biasanya bukannya di YouTube. Info-info life hack sama cari ide. Biasanya kan di YouTube tuh sebenarnya kita bukan cuma buat senang-senang doang, tapi juga banyak keterampilan atau skills yang bisa kita dapat dari YouTube juga. Kayak contohnya, misalkan lu suka masak di rumah, nah lu bisa dapat resep-resep atau bikin kue sederhana atau masak gitu. Terus kalau misalkan kalian lagi pengen buat CV, misalkan ngambil CV, nah dari YouTube tuh sebenarnya kita juga bisa cari. Gue sih belakangan ini lagi sering cari kayak gitu sih. Skill apa ya? Journaling. Gue ada buku jurnal dan itu kalau karantina ini karena waktunya banyak jadi makin sering ngejurnal. Lebih berpikir kritis, terus lebih positif. Manajemen sama time management, gimana caranya lu bisa kendalin diri lu, kapan harus belajar, kapan harus main, karena di rumah kan bawaannya mager terus. Yang menurut gue paling nambah sih digital marketing ya, karena sebenarnya gue emang mau belajar dari lama nih digital marketing, tapi karena adanya corona bikin
gue punya waktu luang lebih banyak, udah mulai belajar nih digital marketing meskipun belum menguasainya. Setidaknya gue udah mulai tahu basic-basicnya lah. Jadi selama work from home ini gue banyakkan kerja skripsi sih. Paling skill yang nambah tuh skill menulis sama skill research. Terus yang kedua, menurut gue di rumah itu saatnya kita self development. Lu bisa envisioning nggak buat kedepannya lu mau jadi orang kayak gimana. Lalu kan di rumah ibaratnya lu punya waktu 24/7 kan. Morning rutin sih. Waduh, morning rutin gue apa ya? Lebih ke naik pasan, biasa tidurnya malam banget tapi bangunnya nggak terlalu pagi. Biasanya setelah bangun itu minum air dulu, habis itu olahraga sebentar, lalu prepare deh buat masak. Gue biasanya bangunnya jam 11 sih, jadi kalau morning rutin gue biasa bangun langsung ngecek HP. Gue cari info-info terbaru aja sih, hari ini ada apa sih, ada berita apa. Morning routines gue itu kelas online sih. Paling breakfast sama main sama ponakan gue mumpung lagi di rumah sih. Bangun pagi sekitar jam 7 sampai jam 9, habis itu langsung sarapan, mandi, udah main HP. Ya setiap kali ada online class itu tetap kalian join, kalian dengerin, jangan pernah di skip sekali aja, itu pasti bakalan ketinggalan tuh banyak, apalagi kalau materinya itu hitungan. Terus pas kalian dengerin dosennya jelasin ya kalian jangan sambil rebahan, itu pasti nggak bakalan ngerti kan. Jadi sambil tulis juga, kayak biasanya sediain kertas, sediain pulpen, catat apa yang dijelasin sama dosennya. Terus kalau nggak ngerti ya tetap tanya sama dosennya, jangan malu-malu, karena ya ibaratnya kalau malu bertanya itu sesat di jalan. Jauhin diri dari gangguan-gangguan, misalnya nih jauhin diri dulu sejenak dari HP atau nggak buka-buka Instagram dulu. Nah selain itu gue juga suka cari video-video yang menarik sih buat pembelajaran, jadi kayak nggak bosen gitu kita ya meskipun nggak face to face belajarnya. Pakai baju yang rapi, kalau bisa dandan juga boleh, soalnya ketika kita ngerasa diri kita penampilannya baik, itu makin semangat untuk kerjain sesuatu. Jadi kayak kalau gue sih biasa kayak set aja, misalkan ada tugas akhirnya bareng nih biasanya kan. Jadi biasa gue sih sebenarnya tetap nyicil, misalkan hari ini buat bagian yang mana dulu, nah goalsnya tercapai atau enggak. Nah biasa kayak kalau udah selesai baru main, motivasiin diri lu supaya kayak tugas lu cepet-cepet selesai, lu juga cepet-cepet santai. Mungkin cara belajar gue beda dari yang lain ya, karena kalau gue sendiri belajarnya itu ketika waktunya udah mulai mepet gitu. Biasanya gue mulai belajar itu jam setengah 10 malam sampai kisaran jam 2 pagi. Gue ngerasa lebih efektif seperti itu karena gue bakal belajar serius, gue gak bakal nyentuh HP, gak bakal nyentuh apapun selain pelajaran gue gitu. Pelajaran yang gue dapet selama pandemi ini sih pastinya menjaga kebersihan ya. Jadi belajar gimana harus selalu cuci tangan, apa-apa dikasih antiseptik. Yang pertama, stay positif. Gue harus stay positif meskipun adanya pandemi di luar sana, ada peluang-peluang baru, peluang bisnis baru, dan ada hal-hal positif seperti semakin banyak orang yang peduli dengan sesama dengan adanya donasi. Yang kedua, self control. Kayak misalnya nonton Netflix dari pagi sampai malam, mungkin nonton drama Korea dari pagi sampai malam, tidak salah, tapi ada waktu-waktunya. Nah itu juga yang berkaitan sama yang ketiga, time management. Bener-bener kayak kita punya the whole day gitu kan, jadi sebenarnya bisa explore hal-hal baru, belajarin hal-hal baru yang tadinya gue nggak belajarin. Bukan cuma hal-hal di kuliah ya, tapi misalkan yang menunjang buat kedepannya lo kerja kayak gimana. Gue juga belajar gimana sih kita tuh ternyata sebagai manusia harus selalu prepare for the worst. Kayak udah prepare ini macam-macam tapi nggak bisa dilakuin karena ternyata harus work from home dan sebagainya. Belajar bersyukur ya, soalnya kayak semakin sadar bahwa ternyata dunia ini Tuhan loh yang pegang kendali. Cuman kayak sekali petikan jari itu Tuhan bisa buat satu dunia ini heboh gitu loh. Satu dunia ini bener-bener ngerasain, dan semuanya tuh setiap kita tuh ngerasain penderitaan ini bukan hanya di satu negara, hanya di satu daerah, tapi ini bener-bener seluruh dunia gitu. Tidak selamanya manusia itu harus kerja keras, kerja tanpa waktu, kerja dan kerja gitu. Harus ada waktu juga untuk keluarga. Jadinya Tuhan membuka jalan untuk kita. Dengan adanya COVID-19, kita lebih banyak waktu luang sama keluarga sih.